Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yumiddu man ata'ahu bin nasril mubin wa yajzi man jahada fi sabilihi bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, beliau pernah menuliskan dalam satu kitab klasiknya kalimat yang begitu indah. Al-husunu lil mu'minina minas syaitanis salas. Ada 3 benteng buat orang yang beriman dari gangguan jin dan setan. Yang perlu kita ketahui bahwa gangguan itu akan selalu ada, baik dari setan yang kelihatan maupun setan yang tidak kelihatan. Gangguan-gangguan keimanan kita, baik yang nyata ataupun tidak, ini harus kita sikapi. Dengan apa? Dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar terlindungi. Maka kata Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, ada 3 benteng buat orang-orang yang beriman agar kita terhindar dari godaan setan dan jin. Apa benteng itu? Yang pertama, al-masjidu hisn. Bahwa masjid adalah merupakan benteng buat kita. Inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini adalah masjid-masjid. Dan semua orang bisa datang ke masjid, walaupun rumahnya merupakan ceritikan masjid, dekat dengan masjid, seolah-olah masjid itu menjadi tempat yang sangat jauh untuk didatangi. Dan berat dia datang untuk ke masjid. Bisa saja sekalinya dia ke masjid, datang ke masjid digotong dan ada di depan imam. Ini sangat menyedihkan, karena masjid adalah merupakan benteng. Perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrahnya, yang pertama dibangun adalah masjid. Sampai baginda Rasul di Masjid Quba, ketika perjalanan hijrah Rasulullah membangun satu masjid yang bernama Masjid Quba. Begitu luar biasa Masjid Quba itu, sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang dari pondoknya, dari hotelnya, dari rumahnya, dalam keadaan berwudu lalu menuju Masjid Quba dan beribadah di dalamnya, sholat 2 rakaat di dalamnya, maka kata Nabi, sama nilai pahalanya dengan melaksanakan 1 kali umrah. Subhanallah, ini masjid luar biasa ya. Tempat yang kita duduki sekarang ini baitim min buyutillah, rumah daripada rumah Allah. Maka makmurkan masjid sebagai benteng buat kita. Kita sedih tahun-tahun kemarin ya, betapa ketika corona melanda, COVID-19, masjid ditutup, sedih luar biasa. Mau sholat masjid digembok, bahkan dijaga oleh polisi. Padahal masjid adalah benteng pertahanan kita sebagai umat yang beragama, umat Islam, umat yang beriman. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam awal dari masjid, membangun dakwah dari masjid. Masjid adalah merupakan benteng. Ini yang pertama. Yang kedua, yang merupakan benteng buat kita adalah
Wa dzikrullahi hisnun. Zikir adalah merupakan benteng buat kita. Tidak akan goyah hatinya orang-orang yang beriman jika dari mulutnya itu selalu keluar kalimat-kalimat thayyibah. Jika dari mulutnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Hatinya akan diliputi ketenangan, karena itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa zikir, ketika kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan ketenangan. Saudara, zikir itu merupakan benteng. Tapi tidak sekedar benteng. Bahkan di dalam Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah ada satu hadis yang mengatakan zikir bukan cuma merupakan benteng buat kita, tapi zikir adalah merupakan peredam daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyutallahi fil ardi al masajid. Sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan azab, tapi dia tidak jadi. Apa yang terjadi ketika Allah ingin menurunkan azab di dunia ini? Inni la ahimmu bihil ardi adzaban. Kadang-kadang aku ingin tumpahkan azab di muka bumi ini, karena sudah saking durhakanya manusia kepada Allah dengan perbuatan maksiat, judi, zina, narkoba, dan perbuatan-perbuatan melanggar semuanya. Allah kesal, Allah ingin turunkan azab di muka bumi ini. Tapi apa kata Allah? Fa idza nasartu ilahum mari buyuti. Tapi kalau aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumahku, kata Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, masih ada orang yang memohon ampun kepadaku, masih ada orang yang berzikir kepadaku. Wal mutahabbita biya, dan masih ada orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah. Sarafi azabi anhum, aku tidak jadi turunkan azab, subhanallah. Karena orang-orang yang selalu senantiasa mendekatkan diri Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, dengan melaksanakan ibadah di masjid, maka azab tidak jadi diturunkan Allah. Saudara, zikir itu adalah merupakan ibadah yang sangat berat. Zikir adalah merupakan ibadah yang sangat berat. Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat rasanya kita berzikir. Saya katakan, coba kita ingat, dari pagi sampai siang hari ini berapa kalimat subhanallah yang kita baca, berapa kalimat alhamdulillah yang kita baca, berapa kalimat la ilaha illallah yang sudah kita baca. Ternyata zikir itu adalah merupakan ibadah yang berat. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Muaz, ya Muaz, aku ingin berwasiat kepadamu, kata Rasul. Apa? Jangan engkau tinggalkan doa ini setelah engkau melaksanakan sholat. Jadi ketika selesai melaksanakan sholat, kita baca nih doa. Ini sebenarnya kepada Muaz, tapi juga kepada kita. Apa? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, berikan pertolongan kepadamu untuk aku agar bisa berzikir kepadamu. Berikan pertolonganmu kepada aku, ya Allah, agar aku bisa bersyukur kepadamu. Berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa membaguskan ibadah di hadapanmu. Masya Allah, zikir itu merupakan ibadah yang berat, saudara. Sudah 60 tahun usia kita, bisa jadi kita belum pernah menghatamkan Al-Quran. Sudah 60 tahun usia kita, bisa jadi kita belum pernah tersungkur menangis di hadapan Allah, salat tahajud di tengah malam, di sepertiga malam. Sudah 50 tahun usia kita, boleh jadi kita belum pernah nikmatnya salat duha. Maka oleh karenanya berzikir kepada Allah merupakan benteng yang harus kita miliki, yang harus kita laksanakan setiap hari. Yang terakhir, yang merupakan benteng buat kita adalah wa qiraatul Qur'an hisnun,
Baca Quran adalah merupakan benteng buat kita. Ya. Quran merupakan pedoman bagi kita. Quran merupakan petunjuk bagi kita. Maka baca Al-Quran. Kita lihat berapa banyak orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, yang mengaku kitab sucinya Al-Quran, pedoman hidupnya Al-Quran, tapi terkadang hidupnya jauh dari Al-Quranul Karim. Orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi. Lanjut kata Nabi, setelah itu para ulama dan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran akan menjadikan syafaat buat kita nanti di yaumil akhir. Maka oleh kita rajinkan kita membaca Al-Quran sehari semampu kita. Mampu 1 juz, setengah juz boleh, atau 1/4 juz, atau 1 lembar. Bapak, yang penting continue setiap hari dilakukan. Ini akan menjadi amalan kita, di mana Quran nanti akan menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir. Subhanallah. Jadikan Al-Quran sebagai benteng buat kita, amalan setiap hari kita, maka Al-Quran akan membela kita. Oleh karena 3 benteng itu harus kita miliki. Masjid, kita rajin datang ke masjid untuk beribadah di dalamnya, untuk berzikir, untuk baca Quran dan sebagainya. Ya, berzikir, baca Quran adalah merupakan ibadah yang harus kita lakukan oleh kita orang yang mampu beriman. Inilah yang 3 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan bagi kita, dapat menjadi ibrah bagi kita untuk kita laksanakan setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita baca tiap hari, menjadikan zikir benteng buat kita, menjadikan masjid juga benteng buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.